Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 277. Hah, kamu ini Laila, usiamu masih 4 tahun bisa-bisanya berbicara seperti itu. Ish, Paman Tampan, usia Laila udah 5 tahun. Laila tahu arti menikah itu bersamakan. Kayak ayah dan bunda. Kalau Laila menikah sama Opa Hasan nanti pasti Opa bakalan lembut pada Laila. Seperti Paman juga pada Tante Yulia. Aslinya Paman dingin banget sama orang. Ikram hanya bisa mengelus rambut Laila yang tergerai. Putri Zayan ini ada-ada saja bercandanya. Laila serius Paman, Laila tuh suka banget sama Opa Hasan. Nggak suka banget waktu lihat Opa dekat dengan Kak Mawar yang dekil itu. Hei, jangan menghina orang lain Laila, tegur Ikram. Laila hanya menyengir. Maaf hehehe, soalnya kata ayah Laila harus berbicara fakta. Mawar istimewa sebab dari itulah Hasan berteman dengannya. Laila cemberut. Pantesan, beda dong dari Laila yang nggak istimewa. Berbicara dengan anak kecil membuat Ikram pusing sendiri. Kata istimewa itu, maksudnya berbeda. Mawar tidak memiliki teman lain selain Hasan. Hasan juga menanggap kamu teman kok, ujar Yulia yang datang membaca nampan. Berisikan camilan manis. Ikram berdiri kemudian membantu istrinya duduk. Ilya kah tante? Opa Hasan dingin banget sama Laila. Iri bicara juga. Kalau dekat sama Laila pasti Laila dikatain anak cerewet. Padahal Laila nggak cerewet kan? Yulia dan Ikram hanya tertawa canggung. Sebaiknya kamu makan kue manis ini. Mata Laila seketika berbinar, dia langsung melahap kue tersebut. Mata Ikram tidak sengaja menangkap ponsel berwarna pink yang berdiri di sofa, dengan alis mengernyit dia mengambilnya, hingga wajahnya terlihat di kamera. Saat itu juga banyak komentar histeris. Orang-orang yang menonton live tersebut sambil rebahan seketika menjatuhkan ponsel mereka karena wajah tampan Ikram yang terlalu dekat. Laila, ayahmu membelikan ponsel. Dan kenapa wajah Paman ada di kameramu serta banyak komentar. Apa ini? Ikram tidak mengerti sebab dia tidak pernah melihat bagaimana siaran live berlangsung. Laila menepuk jidatnya. Laila lupa sejak tadi siaran live-nya belum dimatikan. Kamu punya akun sosmed Laila. Yulia merebut ponsel tersebut dari suaminya. Kemudian mematikan siaran live. Lihat tante, aku juga ikuti akun tante tapi akun tante nggak aktif lagi ya. Kamu ini Laila, seminggu ini keluarga tante menghindar sosmed. Semenjak Hasan dan Hussein menjadi model cilik orang-orang barbar suka usik keluarga tante. Iyakah? Hehehe, maaf aku baru tahu Tan. Tanpa berdosa Laila memberikan V di jarinya. Kamu juga Mas, kenapa juga ambil ponsel Laila? Wajahmu jadi kelihatan tadi. Mana Mas tahu anak ini lagi live. Kenapa juga kedua orang tuamu kasih kamu ponsel sampai buat akun sosmed lagi? Ikram berkata. Ayah yang masih Laila ponsel terbaru ini untuk ulang tahun Laila. Ikram memijat kepalanya yang terasa pusing. Ubi, kita akhiri saja murojaahnya, kami sudah lelah, sahut Hasan tiba-tiba. Ya, simpan musyafnya di kamar kalian. Jangan lupa hafalan kalian nanti malam Ubi. Tambah lagi hafalannya. Naam Ubi. Laila pengen juga dong ikut ke kamar kalian. Seru anak itu namun segera ditahan oleh Hasan. Kamu ini Laila bisa tidak duduk tenang ketika di rumah orang lain. Ini bukan rumah. Kamu yang seenaknya kamu masuki apalagi sampai pengen masuk ke kamar orang lain. Hasan, jaga bicaramu, tegur Ikram. Hasan hanya bisa menghela napas kemudian pergi. Hasan terlihat kesal, tentu saja dia kesal pada Laila yang tiba-tiba datang ke rumahnya dan mengganggu sang Ubi, sampai Ubinya tidak fokus pada tugasnya untuk mendengarkan hafalan dirinya juga kedua adiknya.
Laila hanya bisa menunduk sambil memegang kedua tangannya. Laila salah ya. Sepertinya Opa Hasan marah pada Laila. Hasan gak marah, sayang, dia cuman gak bolehin kamu masuk ke kamarnya. Yulia berucap sambil mengusap punggung putri sahabatnya ini. Laila sebaiknya pulang aja deh, sekarang Laila ngerti. Laila mengangguk-minggu Opa Hasan. Dengan wajah batmut Laila pergi tak lupa menghubungi pas supir pribadinya untuk datang menjemput. Emangnya kalau anak perempuan itu suka pundung kaya gitu ya? Ikram menatap Laila, yang pergi begitu saja. Yulia hanya bisa geleng-geleng kepala. Coba panggil Hasan, suruh dia minta maaf. Loh Hasan kan gak salah, sayang. Salah dong mas. Kata-kata anak kita buat Laila sakit hati tahu. Perempuan itu kan hatinya gamang terluka. Mau tak mau, Ikram pergi ke kamar anaknya, sedangkan Yulia mencegah Laila untuk pergi. Bisa gawat jika anak ini mengadu pada orang tuanya. Setelah Ikram perintah, Hasan akhirnya berjalan ke teras di mana Laila duduk di sana bersama sang Emi. Hasan melakukannya dengan terpaksa karena perintah. Maaf, jangan pergi, ayo main bersama Sein dan Ashar. Bukankah kamu datang ke rumahku ingin main? Mata Laila berbinar, dia langsung turun dari tempat duduknya kemudian memeluk perut. Hasan. Tentu saja Laila pengen main sama Opa Hasan. Kita main di belakang rumah yuk. Main ayun-ayunan. Hasan menghela napas panjang. Baiklah, lepaskan pelukanmu dariku sekarang. Aku risih tahu. Yulia hanya bisa tertawa melihat interaksi kedua anak ini yang terlihat begitu menggemaskan. Laila mengingatkannya saat ia kecil. Malam ini tiba-tiba saja kedua wanita yang memakai piyama bunga-bunga itu terbuka. Dia melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Meraba sekitar tapi Yulia tidak menemukan tubuh hangat suaminya yang ingin ia peluk. Dan baru ia sadari ternyata Ikram tengah melakukan salat malam. Kenapa juga Mas Ubi tidak membangunkanku untuk salat tahajud berjamaah? Melihat suaminya dari depan selesai salat tahajud, Yulia ingin mengeluarkan suaranya. Tetapi dia urungkan saat mendengar isakan yang keluar dari bibir suaminya. Ya Allah! Ya Rab, aku takut. Semakin waktu terus berlalu ketakutanku semakin nyata. Tolong lindungilah istri dan kandungan istriku. Jangan engkau ambil mereka dari sisiku, aku menginginkan keduanya. Lancarkanlah proses persalinan nanti. Jangan berikan istriku rasa sakit yang amat mendalam. Entah berapa lama Ikram terus mengadu akan perasaan ketakutannya pada Sang Pencipta, Yulia hanya bisa termangu. Dia tidak ada pilihan lain selain pura-pura tidur sambil menghapus air matanya yang entah kenapa keluar. Dengan kedua mata terpejam, Yulia dapat mendengar suara langkah yang mendekat. Sesaat kemudian benda kenyal yang terasa hangat menyentuh pipinya kemudian turun ke bibirnya. Yulia pura-pura mengeliat, dan kekahan merdu keluar dari bibir Ikram. Tidurlah dengan nyenyak Zaujati. Malam ini Mas tidak akan membangunkanmu. Tentu saja Ikram tidak tega, tadi malam istrinya sulit tidur, dan baru jam 11 malam Yulia tertidur. Sejak tadi Yulia terus mengeluh punggungnya terasa panas apalagi kedua kakinya sangat pegal, dia juga tidak nafsu makan. Mas. Yulia membuka kedua matanya membuat Ikram segera mendekat kembali. Kamu bangun, Zaujati. Yulia memandangi wajah damai suaminya yang berbeda dengan beberapa menit tadi begitu sedih. Ternyata Ikram menyembunyikan segala ketakutan dan kesedihan yang dia rasakan padanya. Aku mau peluk Mas boleh? Kenapa minta? Tentu aja boleh. Jawabnya sambil tertawa ringan tanpa ada beban. Yulia bangkit dari tidurnya kemudian berhambur memeluk erat tubuh suami tercinta. Mas jangan takut pada siapapun selain Allah ya. Ada dua ketakutan Mas,
Zaujati, ucapnya sambil menghirup aroma tubuh istrinya yang telah menjadi candunya selama ini. Mas takut pada Allah dan melihat kamu pergi dari hidup Mas. Mas tidak sanggup menerimanya bahkan sekalipun dalam mimpi. Ikram tak tahan lagi untuk tidak terisak. Walaupun dia berusaha untuk tidak menangis, air matanya luluh. Mas menangis. Yulia berusaha tertawa sambil melihat wajah putih suaminya yang memerah. Maaf, Mas tidak bisa sekuat kamu, Zaujati. Ya jangan nangis juga Mas, Mas kan bukan anak kecil. Aku nggak akan pergi kemana-mana kok, nggak akan Mas. Yulia kembali memeluk erat tubuh suaminya. Dan diam-diam jari tangan Yulia bergetar, bohong sebenarnya jika ia tidak takut waktu terus berlalu. Maka semakin cepat tiba saatnya ia harus siap melahirkan anak keempat. Apakah ia mampu? Jangan ragu kamu pasti bisa, Yulia. Itulah kata batinnya. Cukup jangan menangis lagi Mas. Malam ini aku tiba-tiba lapar, bisakah Mas membuatkan aku nasi goreng? Ikram mengusap wajahnya kemudian mengangguk. Tentu, Mas bersyukur akhirnya kamu ingin makan. Semoga nasi goreng kali ini tidak kamu muntahkan lagi. Kehamilan keempat kamu bukannya membuat kamu gendut malah kamu menjadi kurus. Aku mau menemani Mas masak boleh? Ikram mengangguk. Mau digendong? Yulia merengek dengan manja membuat Ikram tertawa kecil. Istriku manja sekali, Mas jadi tambah suka padamu, Zaujati. Yulia hanya bisa menyengir kemudian merentangkan kedua tangannya untuk suaminya gendong. Waktu terus saja berlalu sampai akhirnya usia kandungan Yulia menginjak 7 bulan. Bahkan di rumah sederhananya telah mengadakan acara 7 bulanan yang dihadiri oleh pihak keluarga dan para ustaz yang diundang oleh Ikram sendiri. Dan pagi ini mereka ada di ruang makan untuk sarapan pagi. Hasan juga Hussein sudah siap dengan seragam sekolah mereka. Apa Emi baik-baik aja? Kenapa tubuh Emi kurus banget? Tanya Hasan mengelus perut. Besar sang Emi dengan penuh sayang kemudian mengecupnya. Baik kok, sayang, jangan mengkhawatirkan keadaan Emi, ujar Yulia mengelus puncak kepala putra pertamanya. Tapi seingat Sein waktu kehamilan Ashar, Emi gendut loh, tapi kenapa sekarang Emi kurus banget? Lihat lengan Emi kayak nggak ada dagingnya. Pipi Emi juga tirus banget. Kalian ini, jangan berlebihan mengkhawatirkan Emi. Emi minta doanya dari kalian, 2 bulan lagi adik kalian akan hadir ke dunia ini, tolong doakan semoga prosesnya lancar. Tentu kami akan terus berdoa, Emi. Ashar penasaran adik Ashar lelaki atau perempuan ya? Ashar emangnya mau adiknya lelaki atau perempuan, Ma. Perkataan anak lelaki yang memakai koko putih itu dipotong oleh Ikram yang datang ke ruang makan sambil membawa masakan buatannya. Lelaki ataupun perempuan asalkan kamu dan dedek bayinya selamat, itu yang paling terpenting. Yulia tersenyum mendengarnya, namun saat melihat mangkuk yang Ikram arahkan padanya membuat senyumannya menghilang. Mas yang benar aja masa aku harus makan sayur brokoli lagi sih? Kemarin pagi menunya juga gini. Makan yang sudah Mas buatin, ini demi kesehatanmu juga, sayang. Lihat tubuh kamu, kurus gini. Kata dokter kemarin kamu harus perbanyak makanan sayuran biar sehat. Yulia menggeleng sambil menunduk, mengelus perut buncitnya. Aku bosan harus makan sayuran hijau. Lagi pula percuma toh tubuhku juga bakalan tetap kurus kayak sekarang karena aku selalu memuntahkan makanan yang aku makan. Nih Emi makan telur punya Hasan aja, Emi. Ikram menarik piring Hasan sambil menggeleng. Telur setengah matang gak baik buat kandungan Emimu, Hasan. Makan sayur yang telah Mas buatkan, Zaujati. Jangan membantah. Yulia dengan keras kepala menggeleng. Dia tergoda dengan telur buatan suaminya.
yang ada di piring ketiga anaknya. Sudah lama ia tidak memakan telur ceplok. Sekali makan telur nggak apa-apa mungkin mas, aku benar-benar ngiler. Sayur hijau aku. Muak. Mas juga makan sayur brokolinya, cuman anak-anak yang makan telur. Ini makan apel. Dulu mau. Ubi mah kalau Emi nggak mau makan sayur jangan dipaksa. Sein nggak suka ubi. Ngatur-ngatur kemauan Emi, ujar Sein sambil menunduk takut-takut. Mulutnya ini tidak bisa menahan diri. Ubi melakukan semua ini demi kesehatan Emi kalian. Tapi Ubi buat Emi sedih karena serba mengatur, sahut Hasan ikut-ikutan. Ashar bagi 2 telur ceploknya nih, Emi mau. Tawar anak ketiga itu tak tega melihat Eminya yang memelas. Kalian bertiga berani menentang perintah dari Ubi. Suara Ikram rendah. Kalian mau melihat Emi kalian dibawa ke rumah sakit karena memakan makanan yang dilarang oleh dokter. Ketiga anak itu menunduk. Mereka hanya ingin Emi mereka memakan apa yang Emi inginkan. Udah mas kenapa mas jadi marahin anak-anak? Aku kan yang salah di sini karena bertingkah kayak anak kecil. Aku akan makan sayur brokolinya. Mas nggak usah makan sayur brokoli juga, mas kan nggak suka sayuran. Mas akan tetap makan karena kamu juga makan, Zaujati. Ruang makan menjadi hening saat doa sebelum makan selesai mereka bacakan. Hanya ada suara dentingan sendok dan juga piring yang saling beradu. Habiskan makanan kalian, jangan sampai tersisa sedikit pun, perintah Ikram yang. Selesai makan sayurnya tanpa sisa. Tentu saja Ikram mengambil porsi miliknya secukupnya sebab itulah makanannya langsung habis tanpa sisa. Seringkali kita terlena oleh hawa nafsu saat sedang makan, terlebih lagi ketika sedang lapar-laparnya. Semisal mengambil porsi makan yang berlebihan, karena merasa sangat lapar tanpa memikirkan apakah kita mampu untuk menghabiskannya. Tanpa kita sadari, makanan yang kita makan terdapat keberkahan di dalamnya. Namun, kita tidak mengetahui bagian manakah keberkahan tersebut berada. Sebagaimana sabda Rasulullah II yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas W93H bahwa Nabi tanda pagar persen apabila selesai makan, beliau menjilati ketiga jari tangannya. Anas berkata, beliau bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkannya dimakan setan. Dan beliau menyuruh kami untuk menjilati piring. Beliau bersabda, karena kalian tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Hari Muslim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, bahwa Nabi Muhammad tanda pagar telah memberikan tuntunan tentang adab makan yang baik. Jangankan perihal menyisakan makanan, sebutir nasi yang tersisa pada piring kita pun, beliau memerintahkan untuk menghabiskannya, termasuk juga sisa-sisa nasi pada jari jemari kita. Ketiga anak lelaki itu selesai menghabiskan makanan buatan dari sang Ubi tanpa ada sisa sedikit pun. Kemudian pergi untuk mencuci piring masing-masing. Semenjak usia kandungan Yulia menginjak 6 bulan dan sampai sekarang dia tidak diperbolehkan oleh Ikram untuk memasak, Ikram sendiri yang melakukan tugas itu walaupun sesekali Yulia sering membantunya. Ketiga anaknya juga mulai mandiri, contohnya mereka mencuci piring masing-masing. Ini curang, masa makanan di mangkuk punyaku banyak banget tadi. Jadinya aku belum bisa menghabiskan sayurnya, keluh Yulia memandangi sayur brokoli miliknya yang masih tersisa setengah padahal perutnya udah kenyang. Mas bantu habiskan, tapi kamu juga harus makan lagi. Baru 6 suapan kan? Sejak tadi. Ikram menghitung berapa suap yang istrinya makan. Yulia hanya bisa mengangguk pelan. Tunggu.
Yulia meraba perutnya, jantungnya berdebar seketika. Kenapa sayang? Bagian mana yang sakit? Yulia mengambil tangan suaminya dan menaruhnya di perutnya. Mas merasakan. Tendangannya enggak. Ikram terdiam sejenak kemudian matanya berbinar. Masya Allah sayang, bayinya nendang. Ilya, Allah aku nggak sabar buat peluk bayi keempat kita. Nanti ketika dia hadir aku ingin menamai anak kita. Aku sudah memikirkan nama yang indah untuk perempuan maupun laki-laki. Mas juga, sayang.